Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini, kita bakal gali satu aturan penting banget di zaman serba digital ini. Langsung dari bukunya Tim Harford, The Data Detective. Aturannya simple, tapi krusial. Tuntut transparansi saat komputer berkata tidak. Nah, buat Anda yang penasaran gimana sih dunia ini bekerja, tapi nggak mau pusing sama istilah teknis, pas banget nih. Kita kupas tuntas bareng-bareng. Kita tahu lah ya, algoritma sekarang ada di mana-mana. Mulai dari ngatur feed berita Anda, sampai ke keputusan yang gede banget efeknya. Kayak siapa yang dapat pinjaman, atau bahkan ini nih, nentuin nasib orang di pengadilan. Tapi pertanyaannya gini, seberapa jauh sih kita bisa percaya sama kotak hitam ini? Apalagi kalau cara kerjanya itu, dirahasiain gitu. Oke, kita mulai dari cerita yang dulu sempat heboh deh, Google Flu Trends. Awalnya ini kayak, keajaiban gitu. Google bisa prediksi wabah flu lebih cepat dari lembaga resmi kayak CDC di Amerika, cuma lihat dari apa yang orang cari di internet. Canggih banget kedengarannya kan? Yuk kita bedah. Jadi, pas awal-awal muncul, Google Flu Trends ini emang kelihatan akurat banget. Nggak perlu teori epidemiologi jelimet, cukup lihat korelasi aja. Jutaan pencarian kata kunci kayak gejala flu atau apotek dekat sini gitu, dicocokin sama data wabah dari CDC. Kayak, big data ini bisa sulap ya? Iya bener, itu emang cerminan euforia awal big data ya. Ada kayak 3 mantra gitu waktu itu. Pertama, analisis data besar bakal akurat banget, belum pernah ada deh sebelumnya. Kedua, kita bisa nangkep semua data, N sama dengan all gitu istilahnya. Jadi sampling statistik yang lama itu udah kuno katanya. Ketiga, korelasi itu udah cukup, nggak usah pusing mikirin sebab akibat. Kayak kata Chris Anderson di Wired dulu itu, angka-angka bakal bicara sendiri. Lupakan kenapa, cukup cari apa yang nyambung. Gitu. Tapi ya namanya juga sulap kan, ada triknya dong. Ternyata, Google Flu Trends ini kemudian malah gagal total. Prediksinya melasat jauh banget, seringnya malah ngelebih-lebihin kasus flu, parah malah. Loh kok bisa gitu? Ternyata algoritmanya itu rapuh. Mereka cuma nemu korelasi. Misalnya nih, orang nyari info bola basket SMA, kok kebetulan naik pas kasus flu naik. Tapi mereka nggak tahu kenapa. Begitu pola orang nyari berubah, atau malah Google sendiri ngubah cara saran pencariannya, ya udah, rusak korelasinya. Itu kayak algoritma gambar yang salah kira, semua foto ada saljunya itu pasti serigala. Padahal mungkin anjing husky doang. Atau yang lebih gawat, algoritma deteksi kanker kulit yang ternyata malah lebih pinter ngenalin penggaris di foto. Kan dokter sering pakai penggaris buat ngukur tahi lalat tuh. Nah intinya jelas banget, analisis yang cuma ngandelin korelasi, tanpa paham mekanismenya, tanpa paham sebab akibatnya itu, rapuh banget, gampang goyah. Kita nggak pernah tahu kapan dia tiba-tiba nggak berfungsi. Jadi bergantung sama korelasi buta itu ya gambling namanya, resiko. Nah, ini contoh bagus banget kenapa kita perlu banget aturan ketujuh tadi. Tuntut transparansi. Kita harus tanya, kenapa sistem ini bisa kerja begini? Jangan cuma terima jadi aja hasil ajaib dari kotak hitam. Kalau enggak, ya bisa kayak Google Flu Trends ini, salah langkah. Ada cerita lain nih yang sering banget dipakai buat buktiin kalau algoritma itu bisa baca pikiran kita. Mungkin pernah dengar soal Target. Itu loh, toko retail gede di Amerika. Yang katanya ngirim kupon diskon perlengkapan bayi ke seorang remaja cewek, bahkan sebelum bapaknya tahu kalau anaknya hamil. Iya, cerita itu viral banget emang. Tapi coba kita lihat lebih dekat deh. Charles Duhigg yang nulis cerita ini, dia jelasin kok, algoritma Target itu sebenarnya logikanya simple. Dia nemu korelasi antara pembelian produk-produk tertentu, kayak suplemen vitamin, lotion tanpa pewangi, gitu, sama kemungkinan hamil. Kan lembaga kesehatan kayak NHS di Inggris saja nyaranin wanita yang mau hamil atau baru hamil buat minum asam folat. Jadi kalau ada pelanggan cewek tiba-tiba beli asam folat sama barang lain yang nyambung, ya logis aja algoritmanya mikir dia mungkin hamil. Ini bukan sihir sih, lebih ke otomatisasi pengetahuan umum aja. Oke, jadi masuk akal ya kalau lihat dari produknya gitu. Nggak semisterius itu berarti. Tapi emang algoritma kayak gini selalu bener nebaknya?
Seberapa sering sih tebakannya pas? Nah, itu dia intinya. Kayak kata ilmuwan data Kaiser Fang, ada masalah gede sama false positif alias tebakan salah. Kita kan cenderung dengar cerita suksesnya aja yang heboh, kayak kasus bapak yang marah tadi. Kita nggak pernah dengar berapa banyak cewek yang nggak hamil tapi dapat kupon yang sama. Mungkin karena kebiasaan belanjanya kebetulan mirip aja. Bisa jadi bahwa algoritma target ini salahnya juga banyak. Jadi jangan langsung percaya gitu aja komputer bisa baca pikiran. Kita harus kritis juga, tanya seberapa sering sih dia salah. Cerita itu kan jadi heboh justru karena kebetulan yang ekstrim, bukan karena algoritmanya sempurna banget. Ini lagi-lagi balik ke soal transparansi ya. Coba kalau target lebih terbuka soal tingkat kesalahan algoritmanya, mungkin orang nggak nganggapnya kayak ilmu gaib gitu. Kita jadi bisa nilai klaimnya lebih pas. Nah, selain salah prediksi, algoritma juga bisa bawa masalah yang lebih serius loh. Cathy O'Neil di bukunya nyebutnya Weapons of Math Destruction. Senjata pemusnah matematika. Serem ya namanya. Contohnya itu algoritma buat nilai guru di Washington DC. Sistem ini nyoba ngukur kinerja guru dari kenaikan nilai tes muridnya dari tahun ke tahun. Masalahnya banyak banget. Pertama, data nilai tes itu noisy, banyak gangguannya. Nilai murid itu kan dipengaruhi macam-macam faktor di luar kontrol guru ya. Ada masalah keluarga, lingkungan, bahkan mungkin dia lagi nggak mood aja pas tes. Nyalahin atau muji guru cuma dari data berisik gini ya jelas nggak adil. Metriknya jadi nggak stabil. Kedua, sistem kayak gini bisa diakalin. Misal nih ada guru nggak jujur, dia ngatrol nilai muridnya. Nah, ini malah bikin guru jujur di kelas berikutnya kelihatan jelek, karena susah nunjukin peningkatan yang sama drastisnya. Dan yang bikin khawatir lagi, algoritma kotak hitam ini jadi dasar buat mutusin nasib orang. Kayak mecat ratusan guru itu. Banyak dari mereka ngerasa nggak adil, nggak sesuai kenyataan di kelas. Tapi mereka nggak dikasih tahu kenapa skor mereka jelek. Cuma dikasih hasil akhirnya aja. Ratusan orang kehilangan kerjaan gara-gara skor dari sistem yang alasannya aja mereka nggak ngerti. Itu, wah cukup ngeri ya. Betul banget. Selain data noisy, masalah gede lainnya itu data yang bias. Kalau algoritma dilatih pakai data sejarah yang udah mencerminkan bias masyarakat di masa lalu, ya algoritma itu bakal belajar dan ngelanjutin bias itu. Contoh terkenalnya ya algoritma seleksi CV Amazon itu. Ternyata dia malah diskriminasi pelamar perempuan. Kenapa? Ya karena data latihnya, data CV sukses di masa lalu, kebanyakan laki-laki. Ada juga kasus software pengenal wajah Google yang salah ngenalin orang kulit gelap dianggap gorila. Atau webcam HP yang susah ngenalin muka orang kulit gelap. Atau kamera Nikon yang dikira orang Asia merem terus. Oh, jadi bukan matematikanya yang rasis atau seksis gitu ya, tapi datanya yang memang udah bias dari awal. Tepat sekali. Matematika itu kan alat ya, netral. Tapi kalau komputer diajarin pakai sejarah kita yang penuh bias, ya dia bakal ngulangin bias itu. Malah mungkin lebih parah. Justru pas kita lagi berusaha jadi lebih adil, algoritmanya malah ngelanggengin yang lama. Makanya pengawasan dan transparansi soal data input itu penting banget. Kita perlu tahu data apa sih yang dimakan algoritma ini, baru kita bisa paham dan kritik hasilnya. Dengar semua contoh ini mungkin ada yang mikir, wah, jangan-jangan algoritma itu emang jelek ya. Tapi kalau dipikir-pikir, manusia kan juga sering bias, nggak konsisten kalau ambil keputusan. Algoritma kan setidaknya konsisten. Pertanyaan bagus banget itu. Memang, psikolog kayak Paul Mill udah nunjukin dari tahun 50-an loh, kalau aturan statistik sederhana, ya bisa dibilang algoritma dasar lah, itu seringkali lebih akurat bikin prediksi atau keputusan dibanding ahli manusia. Manusia itu kan gampang capek, moodnya naik turun, punya bias tersembunyi, atau malah keganggu info nggak penting. Ada studi yang nunjukin hakim bisa kasih putusan beda buat kasus mirip di hari yang beda, atau bahkan dia nggak setuju sama keputusannya sendiri dulu. Nah, algoritma setidaknya soal ini dia konsisten. Aturannya ya itu terus yang diterapin. Contohnya ya algoritma buat rekomendasi kasih jaminan di pengadilan, dia bisa konsisten nimbang lebih banyak fakta relevan dibanding hakim yang mungkin lagi capek atau buru-buru. Tapi konsisten aja nggak cukup kan? Kalau algoritmanya sendiri salah atau cara kerjanya nggak jelas. Balik lagi ke transparansi dong ya. Kayak kasus algoritma kesejahteraan anak di Allegheny County, Pennsylvania itu. Yang katanya ngasih skor risiko numerik buat bantu pekerja sosial identifikasi anak yang mungkin berisiko gitu. Betul. Dan justru karena algoritmanya ngasih skor numerik, angka yang jelas gitu, kelemahannya jadi lebih gampang kelihatan sama peneliti.
Mereka bisa analisis angka-angkanya, terus nemu, di beberapa kasus kok probabilitas risikonya nggak masuk akal secara statistik. Kayak kata ahli statistik Andrew Gelman, skor numerik ini kayak sirine keras yang ngasih tahu kita, hey, ada yang aneh nih, cek dong. Coba bayangin kalau algoritmanya cuma ngasih label risiko tinggi atau rendah. Wah, masalah atau biasnya bisa aja ngumpet terus di balik kategori samar itu. Ini jadi ingat analogi tren dari buku Harvard. Bedanya alkimia zaman dulu sama sains modern. Alkimia itu yang penuh rahasia. Alkemis hebat kayak Robert Boyle, bahkan Isaac Newton, nyimpen rapat-rapat catatan eksperimen mereka. Sering ditulis pakai kode rahasia juga. Nah, sebaliknya, sains modern itu lahir dan berkembang pesat justru karena keterbukaan. Contohnya eksperimen soal vakum oleh Pascal dan Torricelli di abad ke-17. Eksperimen mereka dilaporin detail di jurnal, surat, terus dicoba lagi sama ilmuwan lain di seluruh Eropa, didebatin rame-rame. Sejarawan David Button bilang, ya budaya terbuka, replikasi, sama kritik ini yang akhirnya ngebunuh alkimia dan melahirkan revolusi ilmiah. Pengetahuan itu subur kalau dibagi, diuji, diperbaiki bareng-bareng. Berarti, kalau kita pakai analogi itu, algoritma kotak hitam yang cara kerjanya dirahasiain, itu mirip kayak alkimia modern dong ya? Kita cuma dikasih hasilnya, kadang bagus, kadang gagal, tapi resep rahasianya nggak dikasih tahu. Persis. Sementara itu, ngebuka cara kerja algoritma paling nggak prinsip dasarnya, data yang dipakai, metrik evaluasinya, biar bisa dianalisis, didebatin, diperbaiki rame-rame. Nah, itu semangat sains yang harusnya kita pakai. Transparansi itu bikin ada pengawasan dan perbaikan terus-menerus. Coba kita lihat contoh nyata deh, pentingnya keterbukaan ini. Kasusnya investigasi ProPublica ke algoritma Kompas. Ini sistem skor resiko yang banyak dipakai di pengadilan Amerika buat bantu hakim mutusin soal jaminan atau hukuman. ProPublica itu ngumpulin dan analisis data skor Kompas buat ribuan terdakwa di satu wilayah, Broward County, Florida. Hasilnya lumayan bikin kaget waktu itu. Mereka nemuin, meskipun algoritma Kompas ini nggak secara langsung pakai data ras sebagai input, tapi hasil akhirnya nunjukin perbedaan rasial yang signifikan. Lebih spesifiknya, algoritma ini cenderung lebih sering salah prediksi kalau terdakwa kulit hitam bakal ngulangin kejahatan, padahal enggak. Ini namanya false positive. Sebaliknya, dia lebih sering salah prediksi kalau terdakwa kulit putih nggak bakal ngulangin kejahatan, padahal iya, ini false negatif. Nah, ini kan bahaya ya, bikin khawatir ada bias rasial tersembunyi di sistemnya. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ kan? Saya baca ada peneliti lain yang bilang Kompas itu sebenarnya adil kalau dilihat dari sisi lain. Jadi bingung nih. Bener banget. Ini nunjukin betapa rumitnya isu ini. Peneliti lain kayak Sam Corbett Davis dan kawan-kawan, mereka analisis ulang data yang sama dari ProPublica. Mereka nunjukin kalau kita pakai ukuran keadilan yang beda namanya kalibrasi Kompas, itu sebenarnya bisa dibilang adil. Maksudnya, kalau ada dua orang, satu hitam, satu putih, sama-sama dapat skor resiko 7 dari Kompas, ternyata kemungkinan aktual mereka buat beneran ngulangin kejahatan itu kurang lebih sama. Ini langsung memicu debat akademis penting. Definisi adil mana sih yang harus kita utamain buat algoritma? Adil dalam tingkat kesalahan, kayak temuan ProPublica, atau adil dalam kalibrasi prediksi? Nggak ada jawaban gampangnya. Tapi, ada temuan lain yang lebih bikin kaget lagi dari studi-studi setelahnya. Ternyata kemampuan prediksi Kompas secara keseluruhan, akurasinya nebak siapa yang bakal ditangkap lagi, itu nggak lebih bagus dari tebakan orang awam yang disuruh nebak lewat survei online. Wow, serius? Jadi setelah semua kerumitan itu, kemampuannya biasa aja ya? Tapi poin pentingnya di sini, kayak yang dibilang tadi ya, semua perdebatan krusial soal bias, keadilan, efektivitas Kompas ini cuma bisa terjadi karena ProPublica kerja keras dapetin data dan bikin datanya bisa diakses, dianalisis publik sama peneliti lain. Tanpa langkah transparansi awal itu, kita mungkin nggak bakal pernah tahu soal masalah perbedaan rasial itu, atau rumitnya definisi adil, atau bahkan soal akurasinya yang ternyata nggak sehebat itu. Kita mungkin bakal pakai terus saja dalam gelap. Tepat. Ada filsuf namanya Honora O'Neill. Dia ngusulin konsep yang pas banget di sini. Intelligent openness, keterbukaan cerdas. Maksudnya, biar informasi, keputusan, atau sistem, termasuk algoritma, bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan, dia harus penuhi minimal 4 kriteria.
Pertama, accessible, dapat diakses. Informasinya jangan disembunyiin, jangan sengaja dibikin susah dicari. Kedua, understandable, dapat dipahami. Penjelasannya harus pakai bahasa jelas, simple, bisa dimengerti sama yang terdampak. Bukan cuma jargon teknis. Ketiga, usable, dapat digunakan. Informasinya harus dalam format yang bikin pihak lain bisa make, misalnya buat analisis independen. Keempat, accessible, dapat dinilai. Detail soal metode, data, asumsi yang dipakai harus tersedia buat yang punya keahlian dan waktu buat nilai lebih dalam. Nah, algoritma yang ngatur hidup kita harusnya penuhi standar keterbukaan cerdas ini. Pendengarannya bagus banget ya, ideal gitu. Tapi kan pasti ada tantangannya dong buat nerapin transparansi penuh, misalnya soal privasi. Ingat kan kasus Netflix dulu yang rilis data rating film pengguna secara anonim buat kompetisi? Taunya bisa diidentifikasi lagi sama peneliti digabungin sama data publik lain kayak ulasan di IMDb. Susah ya ngelindungin privasi sambil buka data? Susah banget. Selain privasi, tantangan gede lainnya kerahasiaan dagang. Perusahaan teknologi raksasa mana mau buka algoritma sama datanya? Itu kan aset utama mereka buat kompetisi. Data pencarian Google atau data belanja Amazon, itu rahasia dapur berharga banget. Mereka takut ditiru atau dimanfaatin pesaing. Jadi ada tarik ulur nih antara kebutuhan transparansi publik sama kepentingan bisnis. Terus gimana dong jalan keluarnya? Ada solusi yang bisa nyimbangin ini semua nggak ya? Solusinya mungkin nggak satu ya, tapi gabungan beberapa cara. Cathy O'Neil misalnya usul perlu ada kode etik profesi yang kuat buat ilmuwan data, kayak dokter atau pengacara gitu. Termasuk ada perlindungan buat whistleblower yang berani laporin kalau ada algoritma yang nggak etis atau bahaya. Ada juga ide soal regulasi, mungkin mewajibkan perusahaan besar buka sebagian data mereka, ya tentunya setelah dianonimkan dengan sangat hati-hati dan aman buat riset independen atau buat dorong kompetisi yang lebih sehat. Demi publik lah intinya. Ini masih jadi perdebatan sih. Jadi, sikap kita sebaiknya gimana nih? Perlu skeptis, tapi jangan jadi sinis gitu ya. Jangan langsung percaya sihir big data, tapi juga jangan langsung nolak semua algoritma karena takut. Kuncinya di pengawasan sama keterbukaan itu tadi ya? Ya, transparansi soal cara kerja dan datanya, sama kurangnya ruang buat debat publik yang sehat karena semuanya ketutup rapat. Solusinya, ya kayak kita belajar dari sejarah sains tadi, bergerak ke arah keterbukaan yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Oke, jadi apa nih intisari yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita kali ini? Simple banget sebenarnya, balik ke aturan ke-7 tim Harvard. Tuntut transparansi saat komputer bilang tidak atau bahkan saat dia bilang iya. Kalau ada sistem otomatis ngasih jawaban atau keputusan yang ngaruh ke Anda, entah itu ditolak pinjaman, rekomendasi produk melulu, nilai kinerja, atau diagnosis awal, jangan langsung terima aja sebagai kebenaran mutlak. Beraniin diri buat nanya. Kenapa sistem ini ngasih hasil begini? Gimana sih cara kerjanya garis besarnya? Data apa yang dipakai buat ngelatihnya dan buat keputusan ini? Ada kemungkinan bias nggak di data atau logikanya? Bisa nggak saya atau pihak independen ngecek? Keterbukaan itu kuncinya. Kayak di sains, keterbukaan bikin kita semua bisa paham, bisa kritik, nemuin kelemahan, dan akhirnya bareng-bareng bangun sistem yang lebih baik, lebih akurat, lebih adil. Jangan biarin keputusan penting hidup kita ditentuin sama alkemis modern yang kerja diam-diam, entah karena alasan bisnis atau rumit teknis. Nuntut transparansi itu bukan berarti kita semua harus jadi jago coding, tapi paling nggak kita berhak paham prinsip dasar cara kerjanya, data yang dipakai, dan di mana potensi masalahnya. Nah, sebagai penutup nih, mari kita ingat lagi analogi alkimia tadi. Di zaman sekarang, di mana algoritma makin nyelip ke banyak banget sisi kehidupan kita, dari yang sepele sampai yang krusial banget, coba deh direnungin. Seberapa banyak sih keputusan penting saat ini yang masih terjadi di laboratorium rahasia perusahaan teknologi atau lembaga pemerintah? Ketutup dari pengawasan dan pemahaman kita semua. Dan apa ya risiko jangka panjang dari ketidakterbukaan ini? Bukan cuma buat kita perorangan, tapi buat masyarakat kita secara luas. Pertanyaan ini bagus buat kita pikirin bareng-bareng. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.